di lab itu ya menurut saya ya persis sama masak itu loh. Jadi sebelum melakukan apapun itu alat dan bahannya itu kita siapkan biar gak gerudak-geruduk. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan buku Kimia Dasar karya Bapak Remoncang. Malam hari ini kita akan geser, ini agak mungkin agak mengikat kali ya, karena di bab ini kan kita mulai dari bicara ada ion elektrolit, ada asam basa, ada reaksi pengendapan. Lalu yang minggu lalu itu redox gitu, sampai bagaimana pergantian yang terjadi antar logam dengan ligannya dengan halogen yang minggu lalu itu. Nah, ini diikat karena subbabnya itu kan reaksi dalam larutan berair. Bagaimana kita bisa mengerjakan reaksi itu? Ada seberapa banyak materi yang terlibat dalam reaksi itu kan berhubungan dengan stoikiometri, dan stoikiometri bisa bekerja ketika kita bisa mengetahui berapa jumlahnya dalam dunia real di lab misalnya gitu ya. Nah, itulah kenapa hari ini kita bicara tentang konsentrasi larutan. Nah, sebelum kita mulai berbicara tentang konsentrasi larutan, mari kita berdoa terlebih dahulu, berkirim Fatihah. Yang pertama kita kirimkan Fatihah kepada yang pertama kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada mu'alif kitab Kimia Dasar, Bapak Remoncang. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Kepada yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya tulis dulu ya. Hari ini kita akan bicara tentang konsentrasi. Nah, ini kan berguna ya untuk semua, mulai dari pengendapan atau asam basa atau kemarin misalnya redox itu kan ya semuanya butuh ini. Tapi pertanyaannya, apa sih konsentrasi itu? Tadi kan saya spill-nya adalah bahwa konsentrasi itu menjadi sesuatu yang penting menjembatani antara cetak biru di atas kertas yang kita tulis sebagai stoikiometri itu dengan kerja real di laboratorium. Itu yang menjembatani. Jadi misalnya ke dalam sebuah reaksi ada perbandingan 1:2, kita bisa mengerjakan itu dengan real di lab itu ketika kita bisa mengkonversi itu menjadi bentuk yang nyata di laboratorium dengan cara apa? Mengetahui seberapa konsentrasi yang kita butuhkan. Nah, konsentrasi itu apa? Ini adalah sebuah diksi, sebuah frasa yang sebenarnya di luar kimia itu jamak ditemui, tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau konsentrasi di luar kimia itu dimaknai sebagai fokus gitu ya. Saya nggak begitu ngulik tadi, nggak begitu ngulik, tapi ya konsentrasi itu fokus gitu ya. Tapi di sini itu bukan berarti begitu. Konsentrasi di kimia itu maknanya adalah atau sebuah mungkin ini adalah sebuah frasa yang menyatakan jumlah zat dalam zat yang melarutkan. Jadi jumlah zat dalam larutannya, dalam pelarutnya. Jadi kalau kata-kata dalam buku itu adalah jumlah zat terlarut dalam sejumlah pelarut tertentu. Nah, itu adalah konsentrasi. Jadi misalnya ada kalimat yang mengatakan bahwa konsentrasinya naik, itu berarti jumlah zat terlarutnya menjadi lebih banyak pada pelarut itu. Jadi jumlah konsentrasinya menjadi lebih banyak. Nah, itu adalah yang dimaksud konsentrasi di kimia. Jadi sekali lagi bahwa konsentrasi adalah jumlah zat terlarut dalam sejumlah pelarut tertentu. Nah, ini itu sekali lagi mampu menjembatani kita di lab dengan cetak biru stoikiometri yang ada di atas meja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa saja atau bagaimana cara ilmuwan menyatakan jumlah zat itu
Ada banyak sebenarnya. Meskipun di buku itu juga sudah disampaikan bahwa ini akan kita bicarakan lebih panjang lebar di bab 13. By the way, kita kan sekarang ada di bab 4. Jadi dengan panjang lebar itu akan ada di bab 13. Tapi beberapa yang langsung saya ingat ya, jenis-jenis konsentrasi itu adalah misalnya ppm, ada ppb, ada persen. Nah, itu adalah macam-macam konsentrasi. Misalnya ada ekstrak 10% sama ekstrak 20%. Oh, berarti yang ekstrak 20% itu yang memiliki jumlah zat terlarut lebih banyak. Nah, misalnya ada logam di larutan A itu 10 ppm, yang di B 20 ppm. Oh, berarti di tabung B itu jumlah zat terlarutnya, jumlah logamnya lebih banyak. Nah, tapi kita perlu berkenalan dengan satu konsentrasi yang paling sering digunakan dan kita sudah diperkenalkan di awal, yakni molar atau molaritas. Nah, sekarang kita mari coba tuliskan persamaan bagaimana kita agar kita nanti bisa menggunakan bagaimana molar ini. Jadi molar itu disimbolkan dengan M besar. Nah, ini adalah setara dengan berapa banyak zat berarti mol ya. Karena kan mol itu satuan jumlah zat kimia dalam suatu materi, dalam suatu spesies itu ya. Jadi itu kan mol. Nah, berarti ada berapa mol dalam volume. Nah, volumenya dalam apa? Dalam liter. Gitu. Jadi persamaannya adalah molar itu setara dengan jumlah zat mol itu dalam satu satuan liter. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya di sini contoh ada glukosa. Ada glukosa. Glukosa itu molnya biar sama dengan buku ya 1,46. 1,46 mol. Nah, ini ada dalam 1 liter, berarti berapa konsentrasinya? Ya 1,46 molar. Misalnya ada selanjutnya itu apa ini? Urea. Urea itu 0,52. 0,52. Ini banyaknya urea, 0,52 mol. Jadi kan kalau mol itu kan menunjukkan ada banyak atau tidaknya zat kimianya itu. Misalnya ini glukosa. Glukosanya itu berapa? Nah, ini 1,46 mol. Ureanya berapa? 0,52 mol. Lah kalau 0,52 mol dalam 1 liter berarti berapa konsentrasinya? 0,52 molar. Nah, tentu kita tahu bahwa di dunia ini tidak mungkin semuanya akan ada dalam satuan 1 liter. Mesti macam-macam. Ada yang setengah liter, ada yang seperempat liter, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah gimana? Ya kita pakai ini. Kita pakai persamaan ini. Ini adalah kunciannya hari ini. Misalnya, di sini ada glukosa lagi. Glukosa lagi di sini 0,730. 0,730, tapi tidak dalam 1 liter, tapi dalam 500 mili. Nah, kita perlu paham bahwa satuannya di sini itu dalam liter. Oh, ini mol. Nah, saya tulis dulu mol. Sehingga kita perlu jeli bahwa ketika di sini satuannya mol dan ini kok volumenya itu dalam mililiter, kita konversilah dia menjadi liter dan hasilnya adalah 0,500 liter, sehingga persamaannya adalah M sama dengan 0,730 dibagi dengan 0,500 dan hasilnya adalah 1,46 molar. Nah, ini adalah konsentrasi. Informasi yang bisa kita recall lagi dulu, konsentrasi itu adalah salah satu sifat intensif. Dulu kita itu pernah belajar ada 2 sifat, ada banyak sifat, tapi 2 yang berlawanan itu adalah intensif dan ekstensif. Nah, konsentrasi itu ini adalah sifat intensif. Intensif itu adalah kondisi di mana suatu materi atau suatu keadaan atau suatu sifat ini itu tidak bergantung pada jumlah
zat dalam satu sistem tersebut. Jadi tidak berubah, tidak berubah. Kalau ekstensif itu berubah. Contohnya itu misalnya panjang. Panjang itu ekstensif, dia itu berubah. Misalnya panjangnya itu awalnya 1 meter, dipotong jadi 2. Dia akan berubah menjadi 1/2 meter dan 1/2 meter. Itu adalah sifat ekstensif. Tapi konsentrasi ini adalah sifat intensif. Bagaimana cara menerjemahkannya? Kok dia tidak berubah, tidak bergantung pada jumlah materinya? Misalnya di sini kita punya satu wadah. Nah, kita sudah buat ini, misalnya ini. Dia itu dengan misalnya glukosa yang ini ya, ini 1,46 molar. Nah, ini karena 1 liter ya, banyak. Saya mau bagi dia menjadi beberapa, jadi kecil-kecil gitu ya. Misalnya saya ubah jadi 2 biar tidak terlalu besar wadahnya, karena misalnya saya hanya punya wadah yang ukuran 1/2 liter, jadi saya bagi 2. Saya bagi 2 begini. Nah, intensif itu kan tadi tidak berubah. Nah, disinilah kita akan memahami bahwa, oh iya, konsentrasi itu sifat intensif. Kenapa? Karena ketika saya punya stok 1,46 molar, ketika saya bagi ke 500 mili ini, dua-duanya ini tetap 1,46 molar. Nah, ini kan beda dengan misalnya kayu 1 meter dipotong. Nah, potongannya itu kan sudah tidak lagi 1 meter, tapi 1/2 meter dengan 1/2 meter. Nah, yang ini itu 1,46 dibagi ya tetap 1,46 gitu. Nah, terus kita bisa bertanya, loh kalau begitu misalnya saya punya ini ada 1 molar, ini ada 2 molar, ini kalau saya gabung kan berubah. Masa ini tidak intensif? Masa ini tidak ekstensif? Kok kan ini berubah? Ini 1 molar, ini 2 molar, saya gabung. Ini kan hasilnya nggak terus tiba-tiba jadi 3 atau berapa gitu ya. Nah, ini kan berarti kan bisa berubah. Lah, katanya tidak berubah. Berarti kan ini ekstensif. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa tidak berubah dalam satu sistem. Yang seperti ini sistem pertama, ini sistem kedua. Ini beda sistem. Digabung ya sudah melanggar premis satu sistem. Sementara yang ini satu sistem. Nah, ini itu kan ya bagian dari sini. Ini tetap satu sistem. Jadi ini tuh tidak melanggar premis satu sistem. Makanya dan dia tidak berubah. Makanya dia intensif. Sementara contoh yang ini 1 ditambah 2 itu dia berubah seolah-olah melanggar ini sehingga artinya dia tidak intensif. Tapi dia tidak dalam satu sistem, tapi dia ada 2 sistem seperti itu gitu. Nah, contoh intensif itu ya. Contoh intensif di kehidupan sehari-hari itu misalnya rasa makanan. Wajan besar, misalnya teman-teman buat nasi goreng di wajan besar, itu punya rasa. Nah, ketika dibagi ke piring-piring, dibagikan ke keluarga, kan rasanya tidak berubah, tidak terus lantas berkurang. Kan tidak seperti panjang. Teman-teman punya snack panjangnya 1 meter. Mbok snack apa 1 meter kuwi? Pizza-pizzaan viral sing tipis 1 meter. Keluarganya ada 5 orang. Berarti per orang nanti nggak dapat 1 meter. Per orang nanti dapat 20 cm. Nah, itu kan ekstensif, panjang itu. Tapi kalau rasa, dari 1 meter pizza itu, orang pertama sampai orang kelima rasanya sama. Tadi contohnya nasi goreng. Dari wajan yang besar, kalau dibagi ke piring-piring kecil, piring-piring yang kecil itu juga rasanya sama seperti di wajan yang besar. Nah, itu adalah sifat intensif. Nah, konsentrasi itu sifat intensif. Ngono. Oke. Nah, sekarang karena tadi itu saya menyampaikannya adalah bahwa ini adalah jembatan cetak biru stokiometri di atas meja dengan kerja langsung di lab. Mari kita berlatih untuk bagaimana menerapkan ini di lab. Ngono. Kita pakai ini aja ya, seadanya tempat ini ya. Jadi misalnya kita itu punya sebuah tugas. Tugasnya adalah bagaimana kita itu diminta untuk membuat kalium dikromat K2Cr2O7 sebanyak ini itu dalam 2,16 molar sebanyak 250 mili. Nah,
Ini ada konsentrasi nih. Kita tuh diminta untuk membuat kalium dikromat sebanyak 2,16. Konsentrasinya itu 2,16 sebanyak 250 mili. Gimana cara membuatnya? Nah, di lab yang perlu kita lakukan pertama, nomor satu adalah menghitung. Menghitung dulu apa saja yang diperlukan. Jadi langkah pertama adalah menghitung. Hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita tahu bahwa kita punya persamaan M sama dengan mol per liter, gitu. Dan kita dulu itu juga ada persamaan mol sama dengan gram per mr, gitu. Jadi kita punya tugas ini, kita hitung. Apa yang perlu kita cari? Konsentrasi M sudah ada. Jumlahnya ini sudah ada. Berarti dalam persamaan membuat konsentrasi ini yang tidak kita miliki adalah molnya. Mol diambil dari mana? Dari persamaan mol sama dengan gram per mr. MR-nya kita tahu, gramnya. Berarti pertanyaannya adalah kita ngambil padatan kalium dikromat berapa untuk dimasukkan ke dalam labu ukuran 250. Jadi pertama adalah menghitung. Sekarang berarti yang pertama dilakukan adalah M sama dengan mol per liter. Di sini M-nya adalah 2,16 sama dengan mol per liternya adalah 0,25. 0,25. Nah, sekarang kita tinggal mencari mol. Mol adalah 2,16 dikali 0,25 dan hasilnya adalah 0,54. 0,54. Oke. Kita punya mol. Nah, kita masukkan ke sini. Mol. Mol habis itu ada gram per mr. Sekarang kita sudah tahu mol. Nah, kita hitung mr-nya dulu. K itu ada 2. CR itu ada 2, O itu ada 7. Sekarang kita cari masanya. Teman-teman bisa cari di tabel periodik, dan saya sudah mencari tabel periodik, sehingga saya langsung tuliskan ya di sini K. Masa K itu berapa ini? 39. CR masanya 52. O masanya 16. Kita hitung hasilnya, yang K itu total 78, CR total 104, dan O 112. Dan hasilnya adalah 294. Nah, sekarang molnya udah ada. Berarti molnya ini ya. Molnya adalah 0,59. Terus gram dibagi mr-nya adalah 294. Hasil hitungnya adalah 0,59 dikali 294 itu adalah 158,7 gram. Oke. Sudah dapat itu kan? Sekarang gimana? Kan utama tugasnya adalah membuat kalium dikromat sebesar 2,16 molar dalam 250 mili. Pertama adalah kita cari, nah kalau di lab teman-teman, di lab itu ya menurut saya ya persis sama masak itu loh. Jadi sebelum melakukan apapun itu alat dan bahannya itu kita siapkan ben gak grudak-gruduk. Jadi nggawe ngene mari ngono golek gelasnya, terus cari gelasnya lagi, terus cari bahannya lagi. Nah, itu mungkin saya bisa mengatakan tidak baik secara keselamatan kerja. Nah, setelah menghitung apa yang kita butuhkan, kita butuh itu, kalau dalam konteks ini ya akan saya coba ingat-ingat aja kira-kira butuhnya apa. Pertama, yang pasti kita harus bekerja tahu di mana neraca analitiknya untuk nimbang 158,7 gram itu. Nimbangnya itu kita perlu gelas arloji. Gelas arloji nanti itu untuk mengambil bahannya kita pakai spatula. Nanti itu lalu kita akan larutkan di beker gelas. Lalu kita butuh botol semprot. Lalu kita butuh pengaduk gelas dan corong juga. Lalu kita juga perlu labu ukur. Labu ukur yang ukuran mana tadi? 250 mili. Labu ukur yang ukuran 250 mili. Jadi itu disiapin dulu.
ada spatula, ada gelas pengaduk, ada beker, ada corong, ada labu ukur 250 mili. Nah, itu disiapin dulu lah ya. Tadi saya nyebutin apa aja ya. Nah, gitulah siang tadi itu. Nah, sekarang setelah dihitung, kita datang ke neraca analitik, kita bawa kalium dikromat padatannya. Habis itu kita timbang secara presisi sebanyak 158,7. Masukkan ke gelas arloji, saya diambil atau langsung ke beker juga nggak apa-apa. Jadi ditimbang langsung di bekernya. Kenapa sih kok di gelas arloji? Biar mudah kalau ada kelebihan untuk ngambil-ngambilnya. Kalau beker kan harus nyutik-nyutik bawah gitu. Jadi ini biar kecepatan mengambilnya saja. Gitu. Jadi misalnya pakai gelas arloji ya, timbang di situ, timbang sebanyak 158,7 sudah dapat, dipindahkan ke ke beker. Bekernya itu beker bebas lah ya, 100 juga gak apa-apa, 250 juga gak apa-apa. Set, kasih air lewat botol semprot. Habis itu, nah airnya itu digrojokkan lewat gelas arlojinya. Kenapa? Karena gelas arlojinya itu bekas ngambil kalium dikromat. Kita pastikan bahwa dia terguyur. Itu. Tapi kalau langsung di beker, itu berarti ngambilnya mungkin agak repot, tapi tidak perlu guyur-guyur gelas arloji. Nah, itu diguyur, set, tidak perlu sampai 250, ya mungkin anggaplah 100 saja gitu. Lalu habis itu diaduk sampai dia melarut. Nah, setelah diaduk melarut, dan melarut, habis itu kita siapkan labu ukur, habis itu pasang corongnya, habis itu larutan yang sudah melarut itu dimasukkan. Nah, jadi ini misalnya ini ya, labu ukur ini. Nah, ini dimasukkan, ini ya, dimasukkan ke sini. Ini mesti sakmene iki. Misalnya segini. Nah, setelah ini dimasukkan, bekernya ini jangan dibiarkan nganggur. Harus digerocok juga. Jadi kita menambahkan air di labu ini tidak langsung ke sini, tapi ke sini. Jadi ini sudah masuk, oke ini kosong, ini gerocok air. Digerocok air, nah digocok-gocok, masukin, oh naik lagi. Kasih air lagi, gocok-gocok, air lagi, terus gitu. Sampai nanti itu di sini juga, nah sampai yang terakhir kalau tinggal sedikit, nah ini ada meniskus, tanda batasnya. Itu pakai pipet, itu juga ngambilnya dari beker yang tadi dibuat melarutkan. Nah setelah ini sudah pas, gini tutup, dikeringkan, di dinding-dinding ini mesti ada sisa-sisa air, dikeringkan dengan tisu yang dililitkan di spatula gitu, itu atau botol atau gelas pengaduk lah, gelas pengaduk lebih aman ya, dikeringkan di samping-samping ini. Kenapa sih kok perlu begini? Biar presisi, biar pas gitu ya, biar akurat, bukan presisi ya, biar akurat. Nah ini dikeringkan, habis itu ditutup, habis itu dikocoknya itu begini. Jadi ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Jadi ini gini. Nah, ini ke atas, ke bawah, pasti semua diusahakan agar semuanya homogen dan jadilah kalium dikromat dengan konsentrasi 2,16 molar dengan sebanyak 250 ml. Seperti itu. Itu adalah konsentrasi larutan. Itu teman-teman untuk malam hari ini ya, bagaimana proses kita membicarakan tentang konsentrasi larutan, termasuk bagaimana cara membuat larutan di laboratorium secara langsung. Cukup, terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaat untuk saya, untuk teman-teman semua. Semoga kita kebagian berkah untuk saya, untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.